Hello, welcome to our channel. Hai, di video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai salah satu cabang fisika yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu circular motion. Nah, dalam eksperimen ini kami akan menggunakan gaya sentripetal untuk menentukan gaya akselerasi gravitasi dan membuktikan rumus gaya sentripetal. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Alex. Saya Chloe. Dan saya Maureen. Sebelum kita mulai bahas tentang eksperimennya, sebenarnya apa itu definisi gaya sentripetal? Nah, gaya sentripetal merupakan gaya yang menarik suatu benda keluar dari lintasan garis lurus ke lintasan melingkar. Dalam eksperimen ini berkaitan dengan gaya yang diperlukan untuk menjaga suatu benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar yang konstan. Menurut hukum gerak pertama Newton, pasti ada gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar karena benda itu tidak bergerak lurus. Hukum gerak kedua, yaitu force sama dengan mass kali acceleration, juga menunjukkan gaya karena diperlukan gaya yang tidak seimbang untuk mengubah gerak suatu benda. Sebuah benda yang bergerak pada lintasan melingkar terus-menerus mengalami percepatan karena arahnya terus berubah. Artinya, ada gaya tidak seimbang yang bekerja terus-menerus pada benda sehingga menariknya keluar dari lintasan garis lurus. Besarnya gaya sentripetal yang diperlukan untuk menahan suatu benda pada lintasan melingkar bergantung pada inersia atau massa dan percepatan benda, seperti yang diketahui dari hukum kedua Newton. Percepatan suatu benda yang bergerak melingkar beraturan adalah acceleration sama dengan velocity squared divided by radius. Jadi, besarnya gaya sentripetal dengan rumus force sama dengan mass times velocity squared and then divided by radius, atau suatu benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan pada lintasan melingkar berjari-jari adalah ditemukan dari jarak mengelilingi sebuah lingkaran, yaitu 2 kali V kali radius. Kecepatan suatu benda yang bergerak melingkar dapat dicari dari velocity sama dengan distance divided by time, atau velocity sama dengan 2 kali V kali radius divided by t. 2 kali V kali radius ini adalah jarak mengelilingi satu lingkaran penuh, dan T ini adalah periode atau waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Untuk eksperimen ini, kami memerlukan satu tabung yang kecil, satu stopper, satu tali yang panjang, weight yang kecil, penggaris, dan spidol. Sebelum memulai, kita harus menentukan massa yang ingin kita gunakan sebagai variabel kontrol, yang akan diletakkan di salah satu ujung tali. Lalu, kita mengukur massa tersebut dan massa penghenti di ujung lain tali yang akan kita putar. Kemudian, kita mengukur radius berbeda yang kita gunakan sebagai variabel bebas. Dalam hal ini, kami menggunakan 25, 30, 35, 40, 45, dan 50 cm. Setelah itu, tentukan jumlah putaran yang ingin dilakukan, karena kita akan mencatat total waktu yang dibutuhkan untuk jumlah putaran tersebut dan membaginya dengan angka tersebut untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keakuratan waktu yang dibutuhkan untuk satu revolusi. Dalam kasus kami, jumlahnya adalah 10 putaran. Setelah menentukan radius lingkaran dan jumlah putaran, maka kita akan melanjutkan dengan memutar sumbat pada tabung plastik di atas kepala kita seperti yang ditunjukkan di video ini sesuai dengan apa yang kita lakukan saat eksperimen. Penting untuk memastikan bahwa ketika memutar ketinggian massa dan jari-jari antara sumbat dan sumbu tabung plastik adalah konstan, di mana tidak ada perubahan pada panjangnya. Pastikan juga orang lain mencatat waktu menggunakan stopwatch dan orang lain menghitung jumlah putarannya sampai mencapai 10 putaran. Kemudian mengulangi proses ini dengan radius yang berbeda yang sudah kami tentukan di awal dan mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk 10 putaran. Nah, berikut ini data kami. Data-data tersebut kami dapatkan dari percobaan yang kami lakukan setiap 10 putaran dan radius yang sudah kami tentukan di awal. Hasil yang kami dapatkan adalah 4,2 seconds, 4,5 seconds, 4,7 seconds, 5,1 seconds, 5,5 seconds, dan 5,8 seconds. Dan setiap putarannya kita bagikan 10 dari setiap waktu yang kita dapat
untuk kita pangkatkan 2 untuk S kuadrat. Setelah terkumpul semua data, kita lanjut ke plot data menjadi radius versus periode kuadrat grafik garis, sehingga dapat menemukan best fit line dan gradientnya. Setelah itu, kita menggunakan rumus gaya sentripetal, yaitu M1 kali 4V kuadrat bagi T kuadrat kali R sama dengan M2 kali G, yang bisa diubah menjadi G sama dengan M1 kali 4V kuadrat bagi gradient bagi M2, di mana R per T kuadrat merupakan gradient. Lalu kita memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus. Dan kami mendapatkan hasil nilai gravitasi dengan 9,365 meter per second square. Dari hasil yang kita dapat, kemudian kita akan melakukan perbandingan dengan nilai asli dari gravitasi itu sendiri, yaitu 9,81 meter per second square. Dan kami mendapatkan error 4,54% dalam perhitungan error percentage sama dengan experimental value kurang accepted value dibagi accepted value kali 100%. Dari perhitungan ini kami mendapatkan error yang tidak cukup besar. Error ini dapat dikurangi dengan mengukur dengan lebih akurat dan konsisten dalam putaran yang dilakukan. Nah, itu semua hasil dari eksperimen yang kami lakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video lainnya.